Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, Bapak Hari Tejo Laksono, sedang berada di hamparan kebun mangga. Kegiatan hari ini adalah akan melakukan pangkas bentuk. Pangkas bentuk ini sudah ada beberapa pekerja yang akan melaksanakan tugas supaya tanaman mangga yang ada di kebun ini dapat tumbuh dan berkembang dengan bentuk yang sempurna. Pangkas bentuk itu sendiri bertujuan yang pertama adalah supaya tanaman yang ada ini dapat bercabang dengan baik sehingga hasilnya pun nanti tentunya akan tinggi. Pertama, karena jarak tanam di lokasi kebun benih induk ini ditanam dengan jarak rapat, maka yang perlu diperhatikan adalah kanopi dan juga tinggi tanaman ya. Untuk tinggi tanaman supaya ini tidak terlalu menjulang tinggi, maka ada beberapa hal yang harus kita pangkas. Yang pertama seperti ini, kita akan ambil batang utamanya. Ini batang utama adalah batang yang lurus dan posisinya ada di tengah seperti ini. Nanti kita akan pangkas di sekitar ini. Jadi kita pangkas saja yang pertama. Yang kedua, kita akan memangkas tunas-tunas air. Seperti ini misalnya. Nah ini kecil seperti ini akan dibuang karena ini hanya akan menghambat produksi yang pertama dan juga membuat suasana sirkulasi udara ini menjadi tidak normal, sehingga dengan pelaksanaan pangkas bentuk ini diharapkan sinar matahari intensitasnya akan lebih besar, sehingga diharapkan semua bagian-bagian tanaman ini dapat memperoleh sinar matahari dengan lebih sempurna. Yang pertama. Terus yang kedua, dengan pemangkasan bentuk ini diharapkan juga dengan mudah kita dapat mengamati adanya beberapa hama dan penyakit atau kita kenal dengan OPT, sehingga dengan tanaman yang tidak rimbun kita mudah mendeteksi adanya jenis-jenis hama atau penyakit yang ada di kebun. Kita sekarang akan melakukan topping ya, atau kita akan memangkas cabang utama ini. Ya, itu tujuannya adalah supaya tanaman ini tidak menjulang, tidak terlalu tinggi, sehingga ketinggian tanaman dan kanopi kita atur. Selanjutnya potongan yang tumbuhnya cabang lurus, tegak lurus ke atas sudah dilakukan pemangkasan, sehingga yang tersisa adalah cabang-cabang yang posisinya agak serong seperti ini. Ini kita biarkan, dan kita juga akan melakukan perempelan ya, atau kita akan merempel tunas-tunas air yang kecil-kecil. Kita bersihkan semua. Ini nampak sudah sinar matahari sudah mulai leluasa, dapat memberikan sinar kepada tajuk tanaman ini. Ini tadi kita lihat ada 3 cabang, sehingga yang perlu kita lakukan pemangkasan adalah cabang yang berpotensi membuat tanaman ini, membuat cabang ini terlalu rapat, sehingga yang di tengah posisinya kita pangkas atau kita potong. Seperti ini cabangnya tidak beraturan dan kita harus rapikan dan kita buang yang terlalu rimbun seperti ini. Contoh ini juga kurang baik, sehingga kita boleh pangkas di sini aja. Terus ini ada 3, kita pilih yang pertama adalah cabang yang tidak sempurna, terus yang kedua tanaman yang atau cabang yang tidak sehat seperti ini. Ini salah satunya. Ini kita jarangi saja. Seperti ini ya. Seperti ini, oke.
Demikian sahabat tani, kegiatan pangkas bentuk ini sudah dilakukan. Ini adalah hasil setelah dilakukan pemangkasan bentuk. Jadi kanopinya sudah terbuka, tajuknya juga sudah mulai lebih rapi lagi, dan intensitas penyinaran juga akan lebih sempurna, dan juga aerasi, sirkulasi udara di kebun ini juga akan menjadi lebih baik. Pangkas bentuk ini sebaiknya dilakukan setelah tanaman ini berbuah atau setelah kita melaksanakan panen mangga, sehingga biasanya seperti biasanya pada saat pangkas bentuk ini juga nanti biasanya akan diikuti dengan munculnya tunas-tunas baru, di mana tunas-tunas baru juga nantinya di mana tunas-tunas baru itu nantinya juga biasanya diikuti dengan keluarnya bunga, sehingga manakala kita melakukan pangkas bentuk pada saat musim penghujan, kemungkinan gagal pada saat pembungaan itu jauh lebih besar, karena bunga yang keluar atau bunga yang muncul nanti akan terpapar oleh air hujan. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada kegiatan pagi ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.